Dalam perjalanan hukum negara kita, mungkin hanya gerombolan penduduk ijazah Pak Jokowi inilah para penjahat yang mendapat privilege yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa dari para penegak hukum. Mulai dari kasus mereka masih dalam tahap lidik, kemudian naik ke penyidikan, hingga kemudian mereka ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya lengkap, kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Bukan hanya memakan waktu yang lama, lebih dari setahun, tapi perjalanan kasus ini cukup membuat masyarakat muak. Bukan hanya muak, tapi udah mulai nggak bisa kita ngomong. Bukan hanya muak, di atas muak itu apa ya? Udah tahap enak gitu, mual melihat apa manuver yang dilakukan para tersangka ini, para terdakwa. Yang satu masih tersangka, yang satu sudah terdakwa, tapi merasa bahwa dirinya sudah menang. Padahal masih putusan selah. Nah sekarang keduanya kompak untuk mengajukan pra peradilan. Yang satu sudah ditolak, bukan ditolak katanya, belum diterima. Bedanya apa Panci? Ditolak sama belum diterima. Dan kemudian ingin mengajukan pra-pid lagi. Karena hakim seolah memberi ide bahwa tolakan ini gugatan mereka ditolak karena tidak melibatkan pihak dari Kementerian Keuangan. Itu ide baru Pak Hakim. Yang Bapak hadapi ini bukan orang yang taat pada hukum, malah mencari celah. Setiap ucapan Bapak yang kemarin juga Bapak telah memenangkan sebagian dari gugatan mereka, itu yang jadi alasan mereka untuk lagi melakukan pra-pid yang ketiga menuntut ganti rugi. Nah sekarang, dalam keputusan Bapak pun seolah memberi celah bahwa mereka akan melakukan pra-pid sekali lagi untuk memasukkan Kementerian Keuangan dalam gugatan mereka. Ini pengacaranya ini memang lagi butuh duit, karena mereka tahu panggung mereka sudah semakin berkurang. Karena kepercayaan masyarakat terhadap kasus ini udah semakin berkurang kepada mereka. Lihat aja pendukungnya. Bahkan gerombolan mereka sendiri sudah pecah. Berkeping-keping. Bukan hanya pecah 2, pecah 3, tapi udah pecah 1000. Kita lihat ya bagaimana perlakuan terhadap mantan presiden. Mantan presiden kita sendiri pun mendapat perlakuan seperti ini. Bagaimana dengan rakyat biasa? Ini akibat terlalu polisi, terlalu hati-hatinya itu. Yang mereka hadapi bukan orang yang normal. Ini di luar normal nih orang-orang yang dihadapi. Kalau dari awal nggak ditangkap aja, nggak ditahan, nggak sampai kayak gini berlarut-larut. Semua ketika udah putusan selah, padahal yang diterima itu, eksepsi yang diterima itu hanya karena jaksa menyatukan kuhap baru dan kuhap lama. Selebihnya gugatan mereka ditolak oleh hakim. Hakim sudah, ini karena kemudian si Tipa alasannya apa? Ingin kembali ke kitohnya. Apa kitoh kau Tipa? Kitoh kau itu apa? Jangan sok berlagak memakai kata-kata bernilai agamais. Kalau kau sendiri hati kau itu penuh dengan fitnah. Isi hati kau itu kalau nggak memfitnah orang nggak bisa kau tenang hidup kau. Teman-teman sekalian, maaf. Selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta dan faktanya saat ini. Hukum kita semakin dibuat jadi bahan candaan oleh gerombolan perusuh ini. Gerombolan yang selalu membuat gaduh negara kita ini. Pada malam ini, pada video kali ini aku ingin mereaksi beberapa tayangan tentang si Tifa yang merasa dirinya sudah terlepas dari status terdakwa dan dia ingin meninggalkan Mas Al Ijazah karena menurutnya tugasnya sudah selesai. Entah siapa yang menugaskan perempuan ini. Itulah orang yang ada punya kelainan ini terlalu NPD-nya sudah terlalu akut. Jadi dia merasa dia itulah peneliti yang diutus sama Tuhan. Katanya yang mendapat penugasan dari Tuhan, penugasan dari Allah. Udah berlebihan ini. Ini coba kita lihat bagaimana dia
seolah-olah merasa lebih mengerti hukum daripada orang yang sudah bergelut dengan hukum itu, dengan masalah hukum itu sebagai pengacara berpuluh tahun. Sementara dia selalu bilang, jangan sok tahu dengan ilmu orang lain. Nah mereka ini selalu saja mengatakan hal kepada orang lain, padahal itulah yang mereka lakukan. Ini coba kita dengar bersama-sama ya. Kembali lagi soal perjuangan Bu Tifa kita hormati, tapi ini kalau dibiarkan ada satu presiden yang bisa berbahaya menurut saya gitu ya. Karena nanti disalahgunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan berat lainnya, bahkan ini bisa menyebabkan bebas demi hukum. Kenapa? Karena kembali lagi penahanan itu terbatas di pengadilan negeri. Kalau persidangan habis untuk menunggu pra peradilan, sementara masa penahanan sudah berjalan. Sejak hari pertama didaftarkan, penahanan itu sudah ada di tangan hakim. 3 bulan gitu ya, prapernya sebulan setengah, baru masuk pokok perkara, sebentar sidangnya 3 bulan. Akibatnya apa? Baru 1 bulan setengah berjalan, orang sudah bebas semua. Apa praktek seperti ini? Yang ini yang kembali lagi saya mengharapkan tim 9 penyusun KUHAP ini betul-betul mencermati apakah benar inilah lembaga pra-peradilan yang kita harapkan dalam konteks perubahan KUHAP itu. Jadi sekali lagi terlepas dari upaya yang diajukan, kami menghargai ini ada sesuatu yang bahaya. Nah kedua juga izinkan saya beda pendapat nih Bang Wirawan. Saya melihat justru substansi pra-peradilannya juga sepertinya lebih tepat di eksepsi atau di perlawanan. Karena ini dipersoalkan kan langkah jaksa melakukan perbaikan dan tidak melakukan banding. Nah sebenarnya kan ini kalaupun bisa dipersoalkan itu lebih tepat di eksepsi atau perlawanan. Karena kalau pra-peradilan itu kan terbatas. Yaitu menguji upaya paksa, menguji tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sementara yang dibahas soal keberatan terkait dengan langkah lakukan perbaikan termasuk juga banding ini kan tidak ada kaitan dengan apa yang dimaksud dengan pra-peradilan. Jadi menurut saya kembali lagi dengan tetap menghormati ya ini perlu dicermati dan saya berharap Hakim PN Timur segera bersikap. Artinya Anda melihat bahwa Hakim tidak akan mengabulkan pra-peradilan kali ini? Saya lihat sulit ya karena kembali lagi selain tidak masuk dalam kategori pra-peradilan, kedua sudah lampau waktu diajukannya. Sepertinya melakukan pra-peradilan setelah jaksa itu mendaftarkan gugatan yang sudah mereka revisi. Jadi bukan ketika mereka menerima keputusan hakim langsung melakukan pra-ped, enggak. Setelah mereka tahu bahwa kasus ini akan kembali dibawa ke pokok perkara oleh jaksa yang sudah merevisi, baru mereka sibuk untuk mengajukan pra-ped. Kenapa? Karena mereka takut ke pokok perkara. Karena orang-orang ini nggak punya sama sekali bukti untuk bukti terhadap tuduhan si Tifa terhadap ijazahnya Pak Jokowi. Nggak ada buktinya sama sekali. Ini kita dengar si celometan ini. 25 udah saya bukukan, udah saya launching dalam bentuk buku Jokowi White Paper. Kali ini insya Allah bentar lagi saya akan memberikan hadiah kepada Republik ini untuk ulang tahun ke-81 ya. Buku-buku 17 Agustus 2026 ini nanti buku saya kontroversi vaksin akan saya launching. Ini hadiah. Jadi waktu tahun lalu juga hadiah saya ada Jokowi White Paper itu dalam bentuk penelitian dan insya Allah beberapa paper juga akan publish di jurnal internasional ya. Yang ada di jurnal internasional adalah mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini ya, buku kalau 2000 kan, paper kok bilang. Domain saya sekali lagi ini saya kan hijrah ya, tapi dengan kan foto. Ya, jadi domain saya kan difoto ya, dan itu sudah menjadi bukti otentik secara hukum pada CLS Februari 2026. Jadi langkah hukum kami itu adalah untuk membantu Bu Tifa ini hijrah. Jadi gitu. Harapan kami apabila pra-peradilan ini diterima ya, itu akan memperlancar Bu Tifa itu hijrah kepada domainnya, di mana dia expert di bidang ini. Nah tadi kalau saya sedikit menanggapi abuse of process tadi, saya justru melihatnya sebetulnya terjadi apa yang kami istilahkan sebagai reversal of judicial process ya. Reversal of Jokowi, ini laporan Pak Jokowi ditersangkakan, kemudian naik proses menjadi terdakwa. Di mana di dalam perkara ini ataupun perkara lain harusnya Jokowi yang jadi pesakitan. Tadi saudara juga menyampaikan argumen yang liar juga. Saya sudah sampaikan argumen saya. Anda coba jelasin di mana argumennya. Jelasin dong, di mana dasarnya Jokowi jadi pesakitan coba. Ini kan tidak akan pernah kalau yang dijadikan terdakwa yang diproses itu adalah Bu Tifa, tidak akan pernah ada pengujian terhadap asli dan tidaknya. Justru Anda yang makanya ke pokok perkara nggak pernah ada dibuktikannya asli. Kalau kau ya ketakutan lemparan dok. Nah ya, dari video ini kita melihat bagaimana orang ini yang mengaku intelektual publik sama sekali nggak punya
adab, sama sekali nggak punya etika dalam berdebat. Ini ya perempuan ini. Ada orang berbicara di 31 Oktober, Jangan dilanjutkan lagi diduga kebohongan namanya tersebut. ini, Kebohongan akan dan saya lagi dilakukan hanya 5 nama waktu itu, medisnya. hanya 5 nama karena Pak Jokowi juga nggak kenal semua. Itulah ciri Masa khas mungkin kenal semua kebohongan. 8-8-nya, Ya. jadi hanya 5 nama dan ini ada dari situ di Dia atas kalah lidik itu malu jelas, dia. lidik saya bertanggung jawabkan saya nggak mungkin bohong. Buat Itulah apa, ada ciri gunanya. khas dari kebohongan. Nah, lalu Kebohongan berjalan mengikuti kebohongan sambil berikutnya. berjalan Kita apa yang kebohongan terjadi itu dalam tidak proses punya ini, penyelidikan kan? naik jadi 12. Siapa yang menentukan Stres 12? ya kan? Kami? Stres dia. Bukan. Kalau Dr. Tiswa bilang Senyumnya aja kami laporkan udah 5 nama, semua kenapa orang pada saat stres. penyelidikan naik 12 lama? Lokus Bisa tempus dijawab? berubah. Lokus tempus Nggak mungkin dari dong, kalau 22 betul kami Januari nyebut 5 nama ya, kenapa di 2025 penyidikan ke muncul 12 nama? 26 Bisa diam Kenapa aja. pas penyidikan jadi 8 nama? Lokus dan Artinya, tempusnya lari-lari. nama-nama ini semua hasil Salahnya proses ada penegakan ketahuan hukum yang ini dilakukan oleh benar-benar kepolisian. hukum dibuat Karena acak kembali lagi, adut, kita benar-benar percaya kepada acak pihak kepolisian. Buat kami, mohon maaf ya, buat Pak Jokowi, kita nggak melihat orang-orang ini apakah lawan, apa segala macam. Enggak, Pak Jokowi itu bikin EP hanya 2 tujuannya. Satu, agar soal ijazah di clean and clear, beliau pun sudah cukup jengah. Betul, Pak. 5 kali beliau digugat, 2 kali di LP loh. Di Bariskim termasuk di Polda Jogja yang masih berjalan sampai saat ini. Ya, karena Jadi beliau sendiri sudah lelah ya, karena ini ada yang selesai. kita Nah, tunggu. kita berharap Yang ini ditunggu dilaporkan masyarakat kenapa itu adalah, nanti dibawa ini ke loh pengadilan ijazah dinyatakan saya. apakah ijazah ini asli atau Ini palsu. loh ijazah Kalau saya, asli selesai. berarti nama beliau dipulihkan, kalau palsu dia harus bertanggung jawab. Jadi Oke. clear sekali apa nggak ada ada kepentingan yang lah Pak Jokowi untuk menekan Oke. A, B, nggak ada. Bang Freddy, bagaimana tanggapan Anda soal kebohongan Dialog sama publik yang emak-emak dikatakan yang- oleh Dr. Tifa ini? Ya, Sen kanan nggak belok ada kiri kebohongan terus itu publik kan marah. tadi Gimana udah dia? jelas Bang Rifai. Interupsi. Bang Rifai Bang Freddy, ini ada orang bilang, ini namanya Pak Joko Widodo, saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Ternyata begitu kita lihat laporan polisinya, Masya Allah yang dilaporkan orang ya kita-kita ini. Ya, memang harus Bagaimana itu dilaporkan, tidak dan dianggap itu kan sebagai polisi kebohongan melihat publik. kelakuan Maka terus kau, para Tifa. lawyernya bohong lagi. Oke, Karena kita beri ciri kesempatan. khas dari kebohongan adalah malas kebohongan mau ditutup kayak dengan gini. kebohongan berikutnya, ditutup dengan kebohongan berikutnya. Kita beri kesempatan, Bang Freddy. ya yang Ini kebohongan kok Tifa Pak juga. Jokowi dan pihaknya lah, yang kebenaran yang Bohong. Dr. Tifa Ya, berarti benar kan? yang Menyatakan sendiri dan sama pihaknya kan begitu. Nah, Selalu benar. Selalu benar. Pokoknya iya. ijazah ini harus palsu kan begitu. Oh, bukan begitu. Nah, Maksudnya kita tinggalkan orang kayak gini. Jauhilah. Sama nih, sama pengacaranya. Ngeyelnya sama pengacaranya. Kenapa pakai narasi kalau diundang? Pak Jokowi kok kenapa harus nunggu diundang, Bang? Ya, Kalau datang nggak pakai diundang tuh namanya penonton. Kedua bisa juga jalangkung, Bang. Datang nggak diundang. Justru beliau ini datang harus ada panggilan sidang. datang nggak Panggilan sebagai saksi. Ada jamnya, ada waktunya. Kalau nggak ada dia datang nggak jelas jeruntungannya mau ngapain? Bingung, bingung. Jokowi Orang akan tua dong membawa ini ya, ijazahnya. orang tua Kan ijazahnya pikun, udah di gimana baris nih, krim. apa Apa ini? di kepolisian? Apa yang dibawa? Ada 2 ijazahnya. Kan sudah dijelaskan Pak Jokowi. Pak Jokowi Tanya, ingin nggak menunjukkan tegas. seluruh ijazahnya. Ya. Dari SMP hingga S1. Ya. Yang sudah disita ijazah SMA dan S1. Berarti yang dibawa yang mana? Iyalah. SD dan SMP dong. Gitu loh. Itu logis aja gitu ya. Ayat 4. Itu kan Pengacara sama klien sama. Sama ngeyel sama nggak punya adab. Nah kita dengarkan ya pernyataan seorang profesor yang lebih paham hukum. Nih kau dengar kau nih Tifa, kau dengarkan dulu. Kemudian Dr. Tifa menyatakan bahwa ya saya meninggalkan itu, kembali ke dunia kesehatan. Ya nggak segampang itu karena proses hukum ini sedang berjalan. Ya nggak bisa dia, ya mungkin ya beliau merasa punya tafsir tentang hukum, punya cara sendiri menafsirkan hukum. Ya tanyalah sama orang hukum. Ya walaupun kemudian tentu ada yang memberi advis hukum kepadanya bahwa seakan-akan perkaranya ini sudah selesai, ya sebagian besar orang berpendapat tidak begitu. Makanya ya sekarang gini aja, kalau memang dianggap sudah selesai, kan buktinya agenda sidang itu sudah diagendakan. Betul, udah Walaupun diagendakan. kemudian yang seharusnya tanggal 6 kemarin ditunda, ya ditunda karena hakimnya berhalangan secara legal, ada kepentingan dinas. Bukan berarti tidak jadi disidangkan. Gitu. Udahlah tangkap aja orang ini. Ngapain dibiarkan? Inilah orang yang paling nggak bisa menerima kenyataan. Bukan ditolak, Video sekali lagi terakhir ya. jangan sampai ada yang menulis ditolak ya. Tidak ditolak, tetapi diterima. belum Sama diterima. itu kan. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Dan jika kalian melihat video ini melintasi timeline kalian, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan komen. Mari kita sama-sama untuk melawan hoax dan ujaran kebencian, terutama dari gerombolan orang-orang yang seperti mereka ini. Untuk Pak Jokowi, sehat selalu ya Pak. I love you Pak Jokowi. Sampai jumpa teman-teman semua. Salam.